kita berupayalah cari kerja sana sini. Akhirnya kita harus terpaksa kerja untuk ikut kerja di sebuah bengkel mobil yang waktu itu ada di Paraan. Kami bahkan kerja di tempat situ itu sampai dengan 14 tahun. 14 tahun kerja di bengkel? 14 tahun kerja di bengkel. Jadi setelah SMA kerja di bengkel selama 14 tahun? 14 tahun. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kembali lagi dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan mengangkat kisah-kisah para hamba Tuhan, bagaimana mereka melayani Tuhan, visi dan misi mereka, perjuangan hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh semangat. Dan kita percaya bahwa Tuhan memakai para hamba Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Pendeta Nathan Sayono. Shalom Bapak Pendeta Nathan. Shalom buat semua. Puji Tuhan, apa kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan, Tuhan selalu membuat luar biasa dan mengaruniakan hal yang selalu baik buat. Amin. Haleluya Bapak Pendeta. Pelayanan di gereja Bethel Indonesia Biting ya, Temanggung, bukan Tumanggung ya. Puji Tuhan, bersama dengan Bapak Pendeta Nathan dengan muka yang berseri-seri, dengan sukacita yang dari Tuhan tentunya. Dan pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta. Kita akan mendengarkan kesaksian, dan setiap para hamba Tuhan pasti memiliki kesaksian ya Pak ya. Di saat kita berjalan bersama dengan Yesus, maka ada yang Tuhan buat dalam kehidupan kita semua. Dan tentunya bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Amin ya Pak? Amin. Amin, haleluya. Begitu juga saudara, bahwa kita semua mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar buat kita semua. Nah, puji nama Tuhan, kami dari sahabat Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan cerita-cerita nih dari Bapak Pendeta, bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak Pendeta untuk melayani Tuhan hingga pada saat ini Pak. Oke. Baik, semua yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kesaksian perjalanan kehidupan saya untuk menanggapi satu panggilan Tuhan. Sungguh karya Tuhan itu luar biasa. Diawali, sebenarnya saya sendiri adalah salah satu anak dari keluarga yang pertama kali menerima Yesus di lingkungan kami. Oh. Iya, jadi namun waktu itu kami hanya suka sekolah minggu karena waktu itu kami masih kecil. Sekolah minggu ibadah. Namun setelah semakin besar kita turut juga dalam kegiatan pelayanan. Artinya bahwa tapi waktu itu belum bisa ngerti ya artinya apakah itu arti panggilan itu. Namun waktu itu kan karena dari kecil kemudian masuk sekolah itu kan sering ditanya di sekolah kan, cita-citanya pengen jadi apa gitu kan. Nah waktu itu memang ngetren banget dari pikiran saya harus jadi tentara waktu itu pertama. Namun waktu itu ya kita terus berupaya buat sekolah. Nah waktu itu kami kemudian lama-kelamaan ikut Tuhan itu hanya sekedar pokoknya dengar kata Yesus, kita nyanyi haleluya, itu saja sudah cukup perasaannya. Namun akhirnya kami di sekolah SMA, waktu sekolah SMA ini kemudian kami mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan.
Artinya dari situ mulailah, karena aku sekarang sudah semakin besar, mosok saya harus cuma ngikut aja, paling tidak saya harus ambil bagian lah dalam satu pelayanan. Akhirnya kami belajar untuk turut serta pelayanan anak-anak sekolah minggu. Nah kemudian akhirnya dari situ sampai dengan selesai SMA, kan ingat lagi dong dengan cita-citanya tentara. Akhirnya kan daftar, sekali gagal karena waktu itu gagalnya saya terlalu kecil, tinggi badan kurang. Nah ini kan jadi persoalan fisik kan tidak bisa ditawar. Nah akhirnya tahun berikutnya kita berupaya daftar lagi ya, tapi kenyataan tetap gagal lagi. Artinya mupus lah. Cuman waktu itu hati tergores, biasa seringkali ngalami lupa terhadap kuasa Tuhan itu. Justru yang dialami seperti itu, Ibu. Akhirnya kita berupaya lah cari kerja sana sini. Akhirnya kita harus terpaksa kerja untuk ikut kerja di sebuah bengkel mobil. Yang waktu itu ada di Paraan. Kami bahkan kerja di tempat situ itu sampai dengan 14 tahun. 14 tahun kerja di bengkel? 14 tahun kerja di bengkel. Jadi setelah SMA kerja di bengkel selama 14 tahun? 14 tahun. Ya, walaupun sebelumnya itu sudah melanglang buana. Wiyata bakti di puskesmas gagal. Nggak jadi cuma 6 bulan. Terus kerja lagi di Tasikmalaya itu di sebuah perusahaan importir arloji itu sampai 6 bulan, tidak betah juga. Terus akhirnya pulang, lalu masuklah di bengkel itu sampai 14 tahun. Cuman baiknya waktu kita di bengkel itu justru kita bisa akhirnya kan dekat rumah. Artinya kita bisa sering laju, sering pulang. Pas nginap ya harus nginap gitu. Cuman ketika kita waktu itu ada kerinduan untuk membentuk satu persekutuan muda-mudi dan remaja ini. Saya pikir anak-anak ini kalau tidak terarah kok sepertinya kasihan itu. Akhirnya waktu itu kita ngumpulin anak-anak, kemudian kita izin sama Mbak Tuhan senior, Bapak Gembala senior, kemudian akhirnya diizinin, akhirnya kita bentuk. Waktu itu kita bisa ngumpulin sampai 32 anak muda-mudi. Zaman itu banyak. Lah akhirnya kita bisa ambil kegiatan. Namun waktu itu kan keadaan di lingkup kita itu kan keadaan yang minim soal perekonomian dan lain sebagainya kan. Makanya kami ini untuk mengupayakan di gereja itu supaya ada alat musik, supaya mereka ada tertarik gitar, ya. Ada tertarik, ada gitar, terus ada tamburin itu. Nah itu akhirnya kita mengambil satu langkah, yuk kita kerja lah gitu. Akhirnya kita dari sekitar itu kan mereka kan ada yang sekolah. Nah kalau pas hari libur itu kita gunakan untuk kita kerja. Kerjanya ya juga ke ladang, bawain kayu bakar itu. Sama-sama? Sama-sama. Kita kumpulin sampai akhirnya bisa bener terwujud lah. Ada gitar, ada ketipung, ada tamburin itu. Ya paling tidak kita kalau pas pujian itu ada alat musik bisa dangdutan model lama lah gitu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian jadi menarik. Iya, terus berkembang lagi. Kita kepengen waktu itu kan masih yang alat untuk menayangkan pujian itu loh. Iya, proyektor dulu. Ya, proyektor yang lama itu yang pakai itu loh, UHV apa istilahnya itu. Betul. Nah, itu akhirnya kita bisa kelar juga kan, akhirnya membawa maju. Anak-anak sedikit ada semangat dan waktu itu ada satu pengalaman yang sungguh luar biasa karena waktu itu kita bisa mengumpulkan dana dari kecil-kecil kita berusaha itu. Kemudian kita bisa ngadakan satu Natalan bersama dengan mengundang seluruh muda-mudi Karang Taruna satu desa. Itu bisa mengumpulkan begitu banyak orang, mereka sangat tertarik dan setiap tahun kemudian kita programkan itu. Bagaimana caranya tanpa kita membebani orang tua, tapi yuk kita berupaya. Artinya kita yang ada ini kita sampai bisa melakukan seperti itu. Nah, namun waktu itu kita melakukan Natalan itu kalau tidak salah 3 kali. Kan akhirnya kan mereka kan selalu sebenarnya mereka haus
ketagihan, kok kapan diadakan lagi. Cuman waktu itu ada tantangan dari luar lah, biasalah. Artinya, dari masyarakat. Ya, dari masyarakat. Jangan kalau kegiatan ke gereja nanti kamu diajak untuk menjadi Kristen. Nah, itu kan sudah model yang biasa sering kita dengar. Nah, akhirnya kita mengambil satu langkah yang lain. Nah, akhirnya waktu itu kendalanya adalah yang sudah masuk pernikahan kan pada menikah. Iya. Lah, pada pergi. Menikah kan kemudian yang lain juga perlu kerja di luar kota, keluar kota. Nah, ini yang kemudian menjadi drop lagi. Berkurang lagi. Cuman ya seadanya kita tetap langsung laksanakan pelayanan itu. Itu berlangsung berapa lama, Pak? Dalam pelayanan seperti itu berangsur-angsur sampai 9. Itu saya lulus itu 87, berarti sampai moneter itu sekitar 97 ya. 97. Iya. Dan itu sampai saya sudah menikah. Nah, waktu itu saya menikah tahun 95. Dan itu pun puji Tuhan waktu itu kami menikah dengan saudara sepupu kita. Artinya kita menangkan dari saya ketua pemuda gereja, istri saya adalah ketua pemuda dari mereka. Nah, kemudian kita gabung walaupun di sini ada tantangan untuk ada perbedaan yang terjadi pastinya. Calon istri sudah bilang pokoknya saya nganut sama jenengan, artinya ngikut, artinya untuk pernikahannya itu berkomitmen untuk mengikuti suami. Iya, artinya ya udah puji Tuhan. Dan itu pun menjadi satu pengalaman yang selalu saya bagikan buat anak-anak muda sampai hari ini. Karena apa? Waktu itu saya komitmen saya 25 tahun mau menikah. 25 tahun belum dapat. Akhirnya saya doa puasa. Akhirnya Tuhan jawab, saya dikasih gambar itu seperti di cermin. Dan itu anak ini dulu sering dititipkan ke orang tua. Nah, kan saya anggap adik. Tuhan mosok ini, pikir saya, Tuhan kan jodoh kalau yang cocok kan yang mesti yang dari Tuhan kan. Nah, enggak taunya itu arti dari Tuhan itu terserah Tuhan yang mau ngasih. Nah, tapi ternyata ini sangat baik sehingga bisa menolong dan memang itu yang datang dari Tuhan. Nah, makanya saya sering sampaikan ke anak-anak juga hari ini. Yuk, kalau ketika kamu butuh tentang waktunya sudah menikah, jangan sembarangan, itu harus minta dan doakan ke Tuhan. Jangan khawatir ya. Ini bagian sampai pada pernikahan dan sampai hari ini kami sudah dikaruniai 2 anak. Yang satu sudah lulus kuliah dan sudah mulai kerja, belajar bekerja. Terus yang anak nomor 2 ini baru semester 7. Semester 7. Ya. Sampai sekarang Tuhan pakai. Ya. Dan pada saat ini kan di gereja GBI ya. Iya, jemaatnya udah berapa jiwa? Kalau jemaat itu di tempat kami banyak. Sekitar 85 orang. Wih, banyak. Kalau dulu sudah 120-an, cuman ada yang biasa diambil sama orang lain ya. Terserah itu kan milik Tuhan gitu ya. Ya. 80-an. Gereja ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan haknya Tuhan. Iya, betul. Hak mereka juga. Ya. Betul. Ya. Tuhan mempercayakan jemaat yang begitu luar biasa ya. 80-an orang itu tidak sedikit. Tapi Tuhan kasihkan kepercayaan yang luar biasa. Nah, di saat mengembalakan jemaat yang ada di GBI sekarang ini kan Pak ya. Ada nggak kendala-kendala yang terjadi? Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu panggilan saya menjadi hamba Tuhan ya. Iya. Boleh ya Bu ya. Iya. Nah, ini saya panggilan hamba Tuhan ini gini. Saya aktif terus sebenarnya dari tahun 2002, kemudian 2004, kemudian 2006 itu saya sudah diperintah sama Bapak Ibu Gembala waktu itu. Ayo sekarang penuhi panggilan, ikut diklat. Karena kalau GBI kan pakai diklat gitu kan. Nah, kemudian saya selalu jawab, saya belum siap. Nah, waktu itu tahun 2008 di GBI tidak ada pengangkatan jabat karena rematorium apa itu istilahnya. Nah, kemudian tahun 2010 tinggal Ibu Gembala karena Pak Gembala itu dipanggil 2007. 2007. Ya. Kemudian tapi saya tetap setia untuk turut membantu pelayanan dari ibu ini. Misalnya kan
di sana itu kan ada satu cabang yang ada di gereja Betel Puspo. Nah saya sering, jenengan yang pelayanan di Puspo ya, siap Bu. Nah itu misalnya seperti itu. Nah waktu itu tahun 2010 awal itu saya dipanggil sama istri setelah ibadah pagi kan. Ibadah pagi saya biasanya terus sapu-sapu ngepel gereja itu. Terus saya dipanggil, kemudian dibilangin itu, Mas, namanya Mas Yono gitu kan. Terus, gimana Bu? Ini ya, supaya hari ini saya mau bilang karena adik tidak mau melanjutkan, adik itu istrinya anak dari ibu gembala ini tidak sanggup untuk melanjutkan pelayanan karena itu masih kuliah waktu itu. Nah kemudian pokoknya jenengan berdua harus siap untuk jadi masuk gembala sebagai hamba Tuhan. Terus akhirnya saya masih saya tak pikir-pikir dulu Bu. Nah waktu itu kan zaman itu kan saya itu pas kebetulan dipercaya untuk sebagai penyalur pupuk. Penyalur pupuk bersubsidi dulu. Nah saya kan harus ngirim ke kelompok tani dan lain sebagainya. Saya kan butuh kendaraan. Waktu itu saya ngambil kredit mobil 300. Itu bulan Desember. Waktu itu baru saya nyicil 3 kali. Itu tanggal 24 Maret mobil itu dicuri orang. Wow, baru 3 kali cicil. Ya, waktu itulah yang kemudian mengingatkan saya. Kenapa Tuhan seperti di sini tuh ada suara gitu. Kenapa kamu kok lebih suka pada hal-hal yang tampak di matamu, tetapi kamu mengabaikan suatu hal yang direncanakan Tuhan. Saya langsung nangis. Waktu itu saya berdoa minta maaf. Kemudian akhirnya saya langsung lari ke tempat ibu gembala bahwa saya sanggup untuk ikut diklat itu. Itu berapa lama? Dari saat ibu gembala memanggil mengikut diklat kan Bapak nggak mau, tidak bersedia. Jadi ibu gembala itu sekitar sekitar 1 tahun. 1 tahun. Iya. Jadi Tuhan menegur ya, iya. Tuhan memanggil. Iya. Akhirnya kami menyerah. Sepakat aja lah, ngikut lah gitu. Akhirnya luar biasa karya Tuhan itu. Setelah kami sanggup, kemudian daftar, kemudian waktu itu bulan Juni, Maret, April, Mei, Juni, ya betul bulan Juni itu saya ikut diklat itu. Sepulang dari diklat itu saya sudah dinyatakan lulus ujian, puji Tuhan toh. Terus akhirnya sepulang itu belum sampai rumah itu di tengah-tengah perjalanan itu saya dapat telepon dari asuransi. Bapak ini betul, Bapak Sayono betul, ini dari mana Bu? Ini saya dari asuransi. Ini bahwa klaim Bapak sudah turun. Artinya DP saya plus angsuran itu dikembalikan Ibu. Maka waktu itu saya langsung pesan lagi mobil karena itu untuk mendukung pekerjaan. Nah kemudian setelah selesai itu kami nunggu waktu. Terus bulan April 2013 itu mulailah saya kemudian dilantik sebagai gembala hamba Tuhan. April 2013 ya, cuman waktu itu kan kami sebenarnya belum penggembalaan di meeting zaman itu. Saya suruh mengembalakan yang di cabang yang ada di Puspo itu. Ya, di Pusponya. Nah ini ada cerita unik juga di Puspo dan itu menguatkan kami. Karena waktu itu kita memulai. Itu sudah punya anak ya Pak? Sudah berkeluarga? Sudah. Nah itu terus kita ngawali peran di Puspo itu. Lingkup itu ada lingkup yang di tengah-tengah yang pokoknya berat lah. Iya. Nah akhirnya waktu itu kami mulai pelayanan di situ. Puji Tuhan mereka semakin semangat. Kemudian dengan waktu itu mereka ada hasil sering kumpulkan sedikit-sedikit dengan kerinduan, yuk kita Pak ini Mbok. Kalau dulu kan ibu kan wanita, kalau sekarang kan bapak artinya kan bisa memikirkan untuk membangun ini. Nah kemudian kita mau membangun rumah ibadah, ini belum gereja, waktu itu hanya rumah biasa diserahkan untuk kita kebagian gitu. Nah kemudian kita bongkar, kita
mau merehab ini, tapi tiba-tiba kita sudah izin lingkungan, silakan, enggak apa-apa, enggak masalah dan lain sebagainya, tapi ternyata ini hanya sebagai satu peluang aja. Artinya ini justru dari situ kita mulai bangun, justru malah kita tidak dilanjutkan dan terbengkelai sampai hari ini. Sampai hari ini? Ya. Dari tapi 2013? 2000 peristiwa itu 2016. 2016. Ya. Sampai hari ini? Sampai hari ini belum bisa kita melanjutkan. Maka ibadah kami yang ada di Puspo ini, kita harus lesehan di rumah ke rumah. Artinya kita kembali pada gereja mula-mula. Tapi kita harus menanggapi hal yang seperti itu. Karena tidak mendapat surat izin bangunan. Jadi waktu itu kita karena ada usulan orang yang tidak cocok sampai kemudian dimediasi oleh pemerintah. Cuman alhasil di situ kita ini tetap kondisinya adalah tidak boleh melanjutkan. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi beribadahnya dari rumah ke rumah setiap itu minggunya. Yang di Pusponya, ya setiap minggu sama hari Rabu malam Kamis itu kita muter itu ya. Cuman ya puji Tuhan dari situ justru kita bisa memberitakan firman Tuhan kemana-mana kan. Ketika muter ada orang lewat dengar. Ketika hari Minggu hari Minggu di situ ada orang lagi bawa anak-anak main ke situ ikut dengar. Nah itu segi positifnya. Nah tantangannya ini apa nih? Dan waktu kita mediasi ini yang saya ngalami mujizat Tuhan di situ. Kita sebenarnya sudah takut karena kita didatengin orang-orang yang tidak kita kenal. Waktu itu cuman kami hanya bisa berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah pembela kami. Hanya waktu itu tidak ada mendung, tidak ada awan, hujan yang sangat besar. Mereka langsung bubar. Begitu. Tuhan akhirnya cuman keputusannya sudah tinggal keputusan, tidak apa-apa. Cuman kita tetap ada pelindungan Tuhan, tidak ada insiden yang sangat buruk itu tidak terjadi. Cuman kita benar-benar merasakan pelindungan Tuhan itu sangat luar biasa. Nah kemudian kembali ke tadi, ke panggilan pelayanan tadi, akhirnya kami komitmen, sudah dari situ sebenarnya sih dari hati ini masih ada momok. Kan kalau katanya seorang hamba Tuhan melayani di lingkungannya sendiri tidak dihargai. Tidak dihargai gitu kan. Cuman waktu itu ketika kita muncul pemikiran yang seperti itu, saya dikuatkan dengan satu ayat di Filipi 1 ayat 22 yang mengatakan gini, jadi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku harus bekerja memberi buah. Ini yang saya renungkan betul, memberi buah. Makanya ini mendorong kita hari ini, yuk kita harus semangat kerjakan pelayanan itu dengan sebaik mungkin. Buktikan bahwa yang membawa pelayanan ini bukannya kamu sendiri, tapi sebenarnya Tuhan yang mau pakai. Artinya ketika kita mau berserah, membuka hati, membuka diri untuk satu pelayanan, ini Tuhan itu bukakan hal-hal yang luar biasa. Makanya ketika kami hari ini harus pegang Biting, harus pegang Puspo, Tuhan tetap berikan satu kekuatan. Jadi kami kalau minggu ibadahnya pagi di Biting, jam 7 sampai jam setengah 10, nanti jam 2 sampai jam 5 kita pelayanan yang di cabang di Puspo. Gitu. Jadi kalau Puspo dari rumah ke rumah, tapi kalau yang di Biting sudah ada gereja. Sudah punya gerejanya. Itu kan dulu kan pemberian dari orang tua. Jadi lahan itu karena dulu bapak itu yang pertama kali ikut Yesus, kemudian menyediakan lahan untuk ini, nanti besok untuk gereja. Seperti itu dan dipakai sampai hari ini. Karena masuknya Kristina waktu itu kan dari tahun 74 sebenarnya. Iya, seperti itu. Terus hari ini Tuhan ini dengan adanya tadi pernyataan kekuatan itu, kalau aku hidup hari ini berarti aku harus memberi buah. Di sini sampai akhirnya ketika kita tuh merindukan satu kegiatan itu, Tuhan terus berikan satu pertolongan. Bahkan kan kita harus memberi buah, berarti kita harus peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap jiwa-jiwa yang ada di lingkungan. Kemudian kami mengambil satu langkah, ini salah satu contohnya kita tentang pendidikan. Kami merindukan untuk menjangkau dari anak-anak kecil, supaya anak-anak kita yang terutama itu ketika kita sekolah di sekolah umum, mesti landasannya ini sudah lepas dari kekristenan. Nah
Nah, itu kan, nah makanya kami mulai tahun ini, ini kami membentuk satu membuka sebuah PAUD dan TK. Jadi kelompok belajar dan TK dan sudah mulai belajar berjalan mulai tahun ajaran ini. Sudah mulai berjalan. Iya. Tapi ya, belum di gedung sekolah ya? Ya. Belum. Masih terus, di rumah-rumah. Ya, sudah kita kan menggunakan ruang sekolah minggu di atas. Oh, iya. Nah, di situ kita mulai mengambil satu langkah lah, walaupun dalam hal ini bagaimana kita harus memikirkan guru-guru yang apa namanya ngajar, kemudian bagaimana antar jemput dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mau berserah ke Tuhan lah, Tuhan pasti bukakan jalan. Amen. Artinya ya walaupun seberapapun walaupun ini meskipun ini seharusnya planning, wah ini harusnya untuk kebutuhan ini itu, ternyata supirnya datang, Pak ini bensinnya udah habis, dah ini untuk belikan dulu dan lain sebagainya. Cuman waktu itu kan ketika mereka membutuhkan itu kita tidak pernah dipermalukan Tuhan. Itu ini untuk tentang pendidikan. Kemudian yang lain ini kita kepengen sekali sebenarnya sekarang ini untuk membawa seluruh jemaat ini satu hal, pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Itu supaya akhirnya ketika kita membawa satu pengenalan Tuhan yang lebih dalam ini, mereka kan kemudian akan mengalami Yesus. Kalau Yesus ada, dialami betul. Ketika kita merasakan bahwa Yesus ada pada kita dan kita ada pada Yesus, berarti apa yang ada pada Yesus itu tetap terjadi buat kita. Betul. Itu yang menjadi motivasi kita untuk walaupun banyak hal, ya kita harus maju. Betul. Gitu. Apa yang Tuhan punya, iya, itu milik kita. Kita juga punya juga. Iya. Wow. Nah sekarang ini kalau TK-nya sudah berjalan ya, ini PAUD-nya. Berapa anak, Pak? Itu kita baru dapat 6 anak. 6 anak. Iya. Tapi ya puji Tuhan lah, yang di TK-TK umum aja sekarang paling dapatnya 8-9 anak. Nah kalau mau mendirikan PAUD ini kan udah 6 anak ya, 6 sampai 9 anak. Nah pasti kan membutuhkan biaya operasional gitu ya. Apakah sekarang ini ada donatur atau enggak? Kita biayanya, pendanaannya dari mana, pendanaannya Pak? Kita dari ini, misalnya ada gereja kan mesti ada kolektor dan lain sebagainya. Nah itu kami gunakan yang dari kesejahteraan hamba Tuhan, itu kita pakai untuk PAUD. Untuk PAUD. Wow, luar biasa. Gitu. Karena apa? Kita walaupun hamba Tuhan, tapi kita sedikit-sedikit lah belajar untuk bekerja bertani. Karena apa kan kalau bertani kan kita kan tidak terforsir waktu. Betul. Artinya kita jam pelayanan, pertanian tidak nuntut. Oh kamu jam kerjanya salah enggak? Gitu. Nah, kita kemudian belajar sesuai dengan penyataan firman Tuhan lah. Artinya ketika kita mau berbuat sesuatu, saya belajar seperti Isa, kalau kamu menabur, kamu mesti akan menuai. Kita tabur di ladang lah, mungkin tanam jagung, tanam sayur, petik bengek, itu kan nanti kan bisa berubah juga kita untuk kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Artinya ketika kita untuk makan dan sebagainya tidak usah beli kan. Nah seperti itu. Wow, luar biasa. Pasti Tuhan tolong ya, Tuhan buka jalan. Nah kalau misalnya yang PAUD yang Bapak Pendeta sedang jalankan sekarang, apakah ada kendalanya misalnya dalam perizinan? Kalau perizinan untuk apa namanya yayasan kami sudah dapat. Karena kita juga bentuk yayasan namanya Yayasan Pelita Kasih Biting. Nah, tetap Bitingnya saya ikutkan itu. Kemarin kita sudah dapat. Ya puji Tuhan waktu itu untuk biayanya ya Tuhan sudah mencukupkan itu. Kemudian sekarang yang untuk izinnya itu kemarin kita yang dari yang ke dinas saja yang belum masuk karena jumlah kita kan anak didiknya kan masih kurang, karena di situ ada peraturan minimal itu harus 13 orang begitu. Tapi saya percaya nanti tahun depan Tuhan pasti siapkan. Amin. Kami selalu optimis lah, kerja untuk Tuhan pasti Tuhan yang tolong. Puji Tuhan, luar biasa ya kesetiaannya. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Matius 25 ayat 21 kan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia.
dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Nah, kita percaya bahwa apalagi Bapak Pendeta Nathan melakukan perkara walaupun itu kecil di mata manusia, tapi Tuhan akan melakukan perkara yang besar buat Bapak Pendeta. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang Pak Pendeta, apa yang menjadi kerinduan Bapak Pendeta? Kerinduan yang Tuhan kami, taruh di dalam hati. Dalam hati kami itu hanya ini. Saya pengen sekali supaya lingkungan gereja, karena di situ kan juga banyak orang yang belum percaya juga. Makanya kami ingin menjangkau jiwa-jiwa yang dekat-dekat ini dengan cara mungkin dengan PAUD itu nanti kita bisa menjangkau seperti itu, dan mungkin dengan kesaksian-kesaksian dari perubahan hidup dari jemaat. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya kepengen sekali untuk membawa jemaat ini untuk mengalami Yesus. Amen. Karena ketika mengalami Yesus, mereka akan menyaksikan secara langsung, secara kasat mata bahwa Tuhan itu sanggup untuk mengadakan perubahan buat orang jemaat ini. Iya, gitu. Yes, luar biasa. Amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Bapak bilang tadi kerinduannya adalah supaya jemaat Tuhan mengalami Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan, maka kita juga akan mengalami apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa Pak kesaksiannya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kesaksian dari Bapak Pendeta Nathan. Luar biasa, maju terus di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar. Dan Tuhan akan memberikan kepercayaan yang besar tentunya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sahabat Living for Christ Indonesia, kita sudah menyaksikan kesaksian yang begitu luar biasa dari Bapak Pendeta Nathan. Dan kita percaya satu hal, ketika kita melakukan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar, tanggung jawab yang lebih besar. Amen. Dan ketika kita mengalami Tuhan, maka kita juga bisa mengalami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan punya dalam hidup kita. Nah, sahabat Living for Christ Indonesia yang rindu untuk mensupport pelayanan Bapak Pendeta Nathan, kami memberikan kesempatan untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan, Tuhan selalu memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Only for you.